Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sabrina dari kelas 11 IPA 1 akan membuat tugas penjas mengenai roll belakang. Baiklah, sebelum saya memperagakan gerakan roll belakang ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu roll belakang. Langsung saja, roll belakang ini adalah kegiatan menggulingkan badan ke belakang, yang mana posisi badan kita itu tetap membulat, yaitu kaki kita itu ditekuk, lutut kita itu melekat di dada, dan kepala kita menunduk hingga dagu kita ini melekat di dada. Lalu selanjutnya sama halnya dengan roll depan, roll belakang ini juga memiliki dua awalan atau dua posisi awalan, yaitu yang pertama roll belakang dengan posisi awalan berdiri dan roll belakang dengan posisi awalan jongkok. Nah, yang pertama yaitu ada roll belakang dengan posisi awalan berdiri. Cara melakukannya yaitu pertama, sikap awal berdiri dengan kedua kaki kita dirapatkan. Lalu yang kedua, kemudian letakkan kedua tangan pada matras kira-kira 50 cm dan tangan dibuka selebar bahu. Lalu ketiga, bengkokkan tangan kemudian dilanjutkan dengan meletakkan bagian pundak pada matras. Dan bagian kepala itu ditekuk hingga dagu menyentuh ke bagian dada. Jadi kepala kita ini menunduk hingga dagu kita ini menyentuh ke dada. Lalu yang keempat, selanjutnya mulai berguling ke depan. Dan yang kelima, lalu pada saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan kemudian dilanjutkan dengan tangan yang memegang bagian tulang kering menuju posisi awalan jongkok. Jadi setelah itu akan kembali lagi dengan posisi awalan jongkok. Nah, lalu yang kedua, selain posisi awalan berdiri, yaitu ada juga cara melakukan roll belakang dengan posisi awalan berjongkok. Nah, caranya yaitu pertama, sikap awal dalam posisi jongkok dengan kedua kaki kita itu dirapatkan. Lalu yang kedua, letakkan kedua lutut pada bagian dada. Lalu nanti bagian lutut kita itu kita letakkan di dekat dada. Lalu yang ketiga, yaitu kedua tangan diletakkan pada bagian depan di dekat kaki kira-kira 40 cm di depan kaki kita. Lalu yang keempat, tumpuan berada pada bagian tangan. Kelima, bengkokkan kedua tangan dan mulai berguling. 6. Bagian tubuh pertama yang menyentuh matras adalah bagian pundak. Jadi untuk bagian tubuh yang pertama harus menyentuh matras itu adalah bagian pundak, yaitu dengan cara menundukkan kepala hingga dagu kita itu menyentuh dada. Dan selanjutnya, ketika panggul menyentuh matras, kemudian peganglah bagian bawah lutut atau tulang kering kita dengan kedua tangan. Dan yang terakhir, setelah gerakan bergulingnya selesai, itu akan diakhiri dengan posisi jongkok dengan kedua tangan tetap memegang tulang kering tersebut. Lalu ada cara melakukan gerakan roll belakang dengan perseorangan. Nah, caranya yang pertama yaitu berdiri tegap dengan kedua tangan diangkat lurus ke atas membentuk huruf V. Begini. Nah, lalu yang kedua yaitu pandangan kita tuh harus lurus ke depan. Yang ketiga, kemudian ikut dengan menekuk kedua lutut hingga agak jongkok atau setengah jongkok dengan tangan lurus ke depan. Nah, selanjutnya, lalu kita bisa menggulingkan badan kita ke belakang berbalik dengan yang guling ke depan tadi. Dengan tangan siap menyangga dan memberi dorongan agar mendapat gulingan yang maksimal. Lalu, pada saat berguling, kaki kita terus lurus. Dan saat menjatuhkan kaki dijatuhkan jauh di atas kepala. Lalu kita bisa kembali ke posisi semula, yakni berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah depan. Lalu di dalam gerakan roll belakang ini juga terdapat kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Apa aja sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam roll belakang ini? Nah, yang pertama yaitu kedua tangan kita itu yang bertumpuk tidak dapat dibuka atau terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh, bahkan terlalu dekat dengan ujung kaki. Lalu yang kedua yaitu tumpuan salah satu atau kedua tangan itu kurang kuat. Jadi keseimbangan badan kita itu akan kurang sempurna dan akibatnya badan kita itu bakal jatuh ke samping, bukan lurus ke depan. Lalu yang ketiga yaitu bahu tidak diletakkan di atas matras,
saat tangan kita itu dibengkokkan. Dan yang terakhir yaitu saat gerakan berguling ke depan atau ke belakang, kedua tangan itu tidak ikut menolak. Nah, di dalam roll belakang ini juga ada nih beberapa manfaat dari roll belakang. Apa saja? Misalnya dapat menguatkan tulang, lalu dapat juga melenturkan tubuh, dapat membakar kalori, dapat menguatkan otot, lalu dapat menjaga keseimbangan dan melancarkan sirkulasi darah. Baiklah, langsung saja kita simak video praktik roll belakang yang akan saya lakukan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melakukan roll belakang dengan awalan berdiri. Sebelumnya saya minta maaf apabila saya melakukan kesalahan karena di sini saya masih dalam tahap latihan. Baiklah, untuk roll berdiri, yang pertama kita berdiri tegak. Lalu siapkan tangan kita, turun ke bawah. Lalu ketika kita mencapai ke matras, tangan kita itu harus ditekan. Lalu mulai berguling. Kedua yaitu roll belakang dengan awalan jongkok. Hampir sama halnya dengan awalan berdiri, hanya saja ini kita awalkan dengan cara agak sedikit berjongkok. Baiklah, langsung saja. Di sini kita berdiri tegak, maksudnya jongkok terlebih dahulu sedikit. Baru tangan kita ini diinin dan mulai berguling. Baiklah, sekianlah video presentasi dan praktek roll belakang yang dapat saya lakukan. Memang masih banyak kesalahan dalam saya melakukan gerakan roll belakang tersebut dan tentunya membutuhkan banyak latihan secara rutin. Nah, di sini mungkin ada sedikit kendala bagi saya dalam melakukan roll belakang ini, yang mana di sini mungkin berat badan saya cukup berat sehingga itu sedikit mempersulit saya untuk melakukan gerakan roll tersebut. Tapi mungkin dengan saya akan melakukan kegiatan itu secara rutin atau secara terus-menerus, mungkin itu akan melenturkan badan saya sehingga saya akan lebih mudah melakukan roll tersebut. Baiklah, sekianlah video presentasi dan roll yang dapat saya lakukan, dan di video tersebutlah saya hanya dapat melakukannya, dan itulah kemampuan saya dalam melakukan roll tersebut. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.